A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringkan kata mutiara salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah penutup bagi para nabi, ialah imam dari rasul. Maka dari itu, dengan sekurang-kurangnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Yang saya hormati Bapak Ibu alim ulama, yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, yang saya hormati hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah tentang kelahiran Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. Kalau di Masehinya Rasulullah lahir pada 571 tahun Masehi dan 20 atau 22 April. Pada hari Senin pada waktu pagi. Di saat Rasulullah lahir, ibunya mengaku melihat sebuah cahaya yang keluar dari kemaluannya menyinari kerajaan-kerajaan di negeri Syam. Dan pada saat kelahiran Rasulullah, api yang biasanya disembah oleh orang-orang jahiliyah, api ini telah hidup selama beratus-ratus tahun. Karena kebiasaan orang jahiliyah pada zaman dahulu mempercayai tahayyul, maka mereka pun menyembah api tersebut. Namun ketika lahirnya Rasulullah, api tersebut pun padam. Dan hancurnya gereja-gereja, berhala-berhala yang di sekitaran Ka'bah dan gereja-gereja yang di Buhairah runtuh ketika lahirnya Rasulullah. Di saat lahirnya Rasulullah, pembantu Abu Lahab adalah salah satu orang yang pertama kali menyusuinya.
pembantu Abu Lahab tersebut pun memberitahu kepada Abu Lahab, Abu Lahab, keponakanmu telah lahir. Abu Lahab pun bertanya, apa jenis kelaminnya? Jika jenis kelaminnya perempuan, kuburkan ia hidup-hidup. Dan Suwaibah pun pembantu Abu Lahab berkata, dia merupakan laki-laki. Mendengar hal tersebut, Abu Lahab pun bahagia, bukan main bahagianya. Saking bahagianya, seluruh budak ia merdekakan. Seluruh budak yang ia miliki, termasuk Suwaibah, dimerdekakannya. Dan ketika itu pula Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, mendengar kelahiran cucunya. Mendengar itu, kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib merasa sangat bahagia. Yang awalnya sedih karena kepergian ayahnya Rasulullah, kini kesedihannya itu pun hilang seketika. Ia pun bergegas datang ke rumah Siti Aminah, mengambil Rasulullah dan membawanya ke dalam Ka'bah. Lalu memberi nama ia Muhammad bin Abdullah. Nama Muhammad ini adalah nama baru pada zaman itu. Jadi sebelum zaman itu tidak ada yang menggunakan nama Muhammad kecuali Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah kejadian tersebut, seperti kebiasaan orang-orang bangsa Arab, seperti kebiasaan bangsa-bangsa Arab, yaitu menitipkan anak-anak mereka kepada penduduk kampung untuk disusui. Di saat rombongan dari perkampungan Abu Hanifah datang untuk mencari kliennya, untuk mencari pelanggannya, untuk mencari anak untuk disusui, banyak orang-orang dari perkampungan tersebut menolak Rasulullah karena Rasulullah ini merupakan anak yatim. Tetapi Halimah dengan senantiasa menerima Rasulullah. Sebenarnya awalnya Halimah ini enggan untuk membawa Rasulullah. Ya, karena dia itu lahir dalam kondisi tidak memiliki ayah. Tetapi karena hanya bayi Rasulullah yang tinggal, ia pun membawa bayi Rasulullah tersebut. Ajaibnya, ketika ia membawa Rasulullah, keledai dan unta yang ia bawa itu kembali bugar, itu kembali sehat. Awalnya unta dari Halimah ini tidak bisa mengeluarkan susu karena unta ini sudah tua dan umurnya itu telah lewat. Tetapi ketika ia membawa Rasulullah, unta tersebut kembali mengeluarkan susunya dengan deras. Halimah pun meminum air susu tersebut. Dan anak-anak yang disusui Halimah yang sebelumnya menangis-nangis ketika ia bersama Rasulullah, anak-anak itu pun tertidur lelap. Anak itu pun kenyang dengan susu Halimah. Dan ketika ia kembali
ke perkampungannya. Ia melihat dahulu tidak ada satu petak pun tanah di rumahnya yang subur, yang menumbuhkan tanaman. Tetapi ketika ia membawa Rasulullah, ternyata Nabi Muhammad membawa berkah. Tanaman-tanaman di rumahnya menjadi subur. Domba-domba yang sebelumnya kurus-kurus sekarang menjadi domba yang gemuk dan bisa mengeluarkan susu. Karena hal itu, Halimah pun bahagia bersama suaminya. Halimah pun jadi bersyukur karena telah menerima Rasulullah. Tak lama ketika Halimah ingin mengembalikan Rasulullah. Ia ingin mengembalikan Rasulullah, tetapi hatinya sangat berat untuk mengembalikannya. Ia pun menawarkan kepada ibunya Rasulullah. Ia berkata, "Hei Aminah, kasihlah kami merawatnya lebih lama. Takutnya ia akan terkena wabah di Makkah. Dia akan tercemar wabah di Makkah." Karena mendengar hal itu, Aminah pun mengiyakan apa kata Halimah. Lalu Halimah pun membawa kembali Rasulullah kecil. Ada sebuah peristiwa ketika Rasulullah bermain bersama kawan-kawannya. Jibril pun datang menghampirinya dalam wujud manusia. Jibril pun membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya, lalu mensucikan hatinya tersebut dengan air Zam-Zam yang berada di dalam bejana emas. Lalu Jibril mengeluarkan segumpal darah dan Jibril mengatakan, "Inilah bagian setan dari dirimu." Ia pun membuang segumpal darah tersebut. Karena melihat peristiwa yang tak lazim ini, anak-anak kawan Rasulullah tadi, kawan-kawannya Rasulullah pada masa kecil tadi, lari ke rumah Halimah. Ia mengatakan, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Ia mengatakan hal tersebut kepada Halimah. Namun Rasulullah pun kembali ke rumah Halimah dengan wajah yang lebih ceria. Rasulullah pun mengatakan apa yang terjadi kepada ia tadi. Hal itu membuat Halimah sangat khawatir dikala Rasulullah berumur 5 tahun tersebut. Halimah pun membawa Rasulullah kembali kepada ibundanya Aminah. Ia pun mengembalikan Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi tersebut. Aminah pun tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dan ketika saat itu, Aminah pun ingin berziarah ke makam Abdullah, ayah Rasulullah. Ia membawa Rasulullah kecil, yang mana Rasulullah pada umur 5 tahun tersebut dibawa untuk berziarah ke makam Abdullah, ayah Rasulullah. Ia dibawa oleh ibunya Aminah ke Madinah untuk berziarah di sana. Setelah mereka berziarah, mereka pun hendak kembali. Di saat mereka kembali, Aminah pun tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ia pun beristirahat di kota Abwa, kota di antara Makkah dan Madinah. Di kota tersebut pula Aminah meninggal. Karena melihat itu, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, merasa iba dan mulai melawat Rasulullah. Mungkin sampai situ saja kisah tentang kelahiran Rasulullah.
hikmah yang kita dapatkan merupakan Rasulullah itu membawa keberkahan. Dan barang siapa yang ikhlas di jalan Allah, maka dia akan diberikan keberkahan. Sekian pidato saya, sekian tausiah singkat saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.